Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi dengan podcast kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Devri Yurian. Sekarang ini saya sedang menduduki semester 5 dalam program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Oke, jadi teman-teman, hari ini dalam podcast kita akan membawakan tema yaitu We Share to Grow. Kita berbagi untuk berkembang. Nah, jadi teman-teman, alasan kita mengusung tema ini bukan tanpa alasan, tetapi karena ketika kita tahu apa yang ingin kita lakukan, maka di situ kita akan berusaha untuk mengembangkan diri agar kita bisa tahu ingin seperti apa dan mau bagaimana untuk kedepannya. Jadi teman-teman, kali ini saya tidak sendirian. Nah, kita ditemani dengan seorang narasumber yang sangat profesional dan juga menginspirasi mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Kita sambut kepada Bu Yera Yulista MSI. Beri tepuk tangan untuk beliau. Halo Ibu Yera. Halo Devri. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik ya. Nah, jadi teman-teman, Ibu Yera ini adalah Kaprodi dari Komunikasi dan Penyiaran Islam yang ada di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, dan beliau juga seorang dosen yang mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam di IAIN ini sendiri. Oke teman-teman, jadi untuk kali ini Devri mau bertanya nih Bu. Ya. Nah, kan di belakang nama Ibu itu kan ada gelar MSI ya Bu ya. Kita mau tanya dikit dong Bu tentang gelar itu, dari mulai jenjang proses Ibu dari S1 sampai S2 itu bagaimana sih Bu? Bisa dijelasin nggak sedikit? Oh iya, oke. Baik Devri, terima kasih. Halo semuanya. Ya, terima kasih pada kesempatan hari ini saya hadir di ruangan ini bersama mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN SAS Bangka Belitung. Dengan pembawa acara Devri ya, bertanya tentang apa sih MSI gitu ya. Ya, MSI itu adalah gelar ya, Master of Science ya, gelar untuk S2 yang saya dapatkan pada saat saya telah menyelesaikan jenjang perkuliahan di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi Ibu dari S1 memang mengembang ilmu di bidang komunikasi. Kemudian lanjut lagi mengambil S2 ya di bidang ilmu komunikasi juga karena pengen jadi akademisi. Ya alhamdulillah memang sejak 2010 Ibu jadi akademisi dan sampai sekarang begitu. Keren banget ya Bu ya. Ya pengalamannya pastinya karena sudah lama ya, berarti memang sudah tahu lah paling tidak seluk-beluk dari dunia akademisi khususnya untuk prodi ilmu komunikasi gitu. Ya. Oke teman-teman, jadi buat yang belum tahu, MSI itu adalah Master of Science ya Bu ya. Nah, jadi itu adalah gelar dari Ibu Yera Yulista. Nah, kemudian kita mau masuk ke sesi tanya-tanya nih Bu. Nah, kita hari ini mau membahas tentang program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, pertanyaan yang pertama kita tanya nih Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu sendiri nih, apa sih itu komunikasi dan penyiaran Islam? Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa prodi komunikasi dan penyiaran Islam itu memang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang ada di PT KIN yang ada di Indonesia ya. Sebenarnya dari nama program studi komunikasi dan penyiaran Islam kita bisa melihat ya ada dua ilmu yang sebenarnya
sama-sama adalah bagian dari ilmu komunikasi. Jadi komunikasi itu kan kita bicara ilmunya secara umum ya, dan lebih spesifik itu ada di penyiaran. Nah, memang kalau kita bicara tentang komunikasi dan penyiaran Islam, itu adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa di Prodi KPI itu nanti bisa belajar tentang ilmu komunikasi dan spesifik lagi tentang penyiaran, khususnya penyiaran di televisi dan radio. Dan menariknya di mahasiswa YIN Bubble ini ya, dan PTKIN pada umumnya ya, ketika ada embel-embel komunikasi dan penyiaran Islam, maka mahasiswa tidak hanya belajar tentang bagaimana berkomunikasi secara umum, tapi ada plusnya ya. Mahasiswa bisa belajar tentang Islam. Itu enggak, Devri ya? Nah, jadi ilmunya ada dua sebenarnya ya, ada ilmu umum sama ilmu keagamaan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Ada dua ilmu yang tergabung dalam satu jurusan, yaitu ilmu apa tadi? Komunikasi dan keagamaan. betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya, menurut Ibu lagi nih, menurut Ibu Yera, apa sih perbedaan yang spesifik atau maupun tidak spesifik dari program studi KPI dengan program studi yang lain nih Bu? Perbedaannya gitu. Kalau menurut pengamatan saya ya, sebenarnya belajar di komunikasi itu menarik karena sebenarnya belajar komunikasi itu milik siapapun. Artinya kita semua ya sebagai manusia nih memang butuh berkomunikasi karena itu cara kita untuk berinteraksi dengan orang. Makanya kenapa belajar ilmu komunikasi itu sebenarnya menguntungkan karena dia bisa masuk bidang manapun. Misalkan ya, mahasiswa KPI kan tidak harus nanti lulus menjadi mubalik gitu. Walaupun itu bisa saja begitu ya. Tapi kita tahu karena ruang lingkup komunikasi itu luas, misalkan ada mahasiswa yang ingin tertarik ke dunia politik misalkan, bisa saja dia fokusnya nanti ke komunikasi politik. Atau misalkan ada mahasiswa yang lebih tertarik menjadi seorang public speaker ya, misalkan menjadi seorang MC, menjadi seorang presenter ya, atau menjadi seorang jurnalis begitu ya. Jadi ruang lingkupnya luas. Atau misalkan ada mahasiswa yang ingin menjadi seorang fotografer yang profesional, itu kan semua bidang-bidang komunikasi. Atau ada yang tertarik menjadi kemasan, ini banyak sekali Devri ya. Jadi belajar komunikasi itu kalau kita bicara dari prospek peluang kerja sebenarnya tidak hanya menempatkan mahasiswa itu bisa kerja dengan orang gitu, tapi mahasiswa juga bisa mencari istilahnya pekerjaan sendiri atau bahkan dia bisa mempekerjakan orang lain begitu ya dengan skill yang dia punya. Karena ya komunikasi itu sekali lagi dia bisa masuk di bidang apapun begitu skillnya itu. Intinya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang, ya berkomunikasi sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai begitu. Jadi intinya program studi KPI ini adalah beda banget ya Bu ya dari program studi yang lain karena dari segi esensinya pun kita dapat menangkap bahwa ketika kita melihat ada nama komunikasi dan penyiaran Islam, kita bisa membayangkan bahwa program studi ini mengajarkan komunikasi dan juga penyiaran yang akan diajarkan kepada mahasiswa seperti itu ya Bu ya? Ya, karena memang pembelajaran di KPI itu kan tidak semuanya teori ya, tapi adalah kombinasi dengan praktek-praktek juga. Nah, praktek-praktek itu juga kalau mahasiswa yang semester atas khususnya merasakan ya, bahwa ternyata ya belajar komunikasi itu belajar tentang praktek sehari-hari, bagaimana menggunakan apa sih alat-alat begitu ya. Misalkan untuk radio, TV misalnya tadi saya bilang misalnya untuk fotografi misalkan ya. Jadi skillnya mahasiswa itu juga terbantu sebenarnya karena banyak prakteknya juga begitu. Itu ya teman-teman ya. Nah jadi mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Nah kita mau tanya lagi nih Bu, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang penasaran ketika ada seorang anak yang baru saja lulus SMA gitu kan Bu, kan mereka bingung tuh mau berproses kemana selanjutnya gitu. Pasti kalau yang mau kuliah kan pasti mikirnya
saya mau ambil jurusan ini, saya mau ambil jurusan ini. Dan nggak sedikit juga Bu yang lulus kuliah tapi dengan jurusan yang salah ambil gitu. Nah, supaya teman-teman tahu dan nggak salah pilih jurusan, nah kita mau tanya ke Ibu nih, progres kerja seperti apa sih yang bakal disalurkan ketika kita sudah menjadi lulusan dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini. Oke, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, Devri ya, mengenai ruang lingkup pekerjaan ya, yang bisa saja nantinya yang dimiliki oleh mahasiswa. Pertama sih sebenarnya yang difokuskan ada mahasiswa harus punya skill dulu gitu ya, karena skill-skill di bidang komunikasi kan semakin hari semakin meningkat ya, dan memang bisa berubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat itu sendiri ya. Misalkan tentang bagaimana bisa menggunakan alat-alat teknologi kan semakin hari semakin berkembang ya, dan ada perubahan. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa lulusan komunikasi itu bisa saja nantinya kita bekerja gitu ya, menciptakan lapangan kerja sendiri, ataupun mungkin kita bisa bekerja di organisasi-organisasi ya, di mana nanti dia bekerja mewakili organisasi tempat dia bekerja begitu ya. Kemudian ataupun dari penyiaran itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang media massa itu kan banyak juga ya. Bagaimana nanti mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi seorang jurnalis misalnya ya, atau jadi news anchor ya, presenter di sana ya. Yang jelas sih menurut saya juga melihat ya, sudah banyak kok mahasiswa KPI ya yang justru saya lihat mereka sudah mengembangkan skillnya tanpa menunggu ya, tanpa menunggu lulus, betul nggak? Misalnya kita lihat sudah banyak mahasiswa yang punya skill di bidang misalnya di bidang apa, fotografi misalkan ya, bagaimana di bidang untuk desain ya, kemudian untuk bidang-bidang lainnya ya, atau MC juga begitu ya. Itu kan adalah skill-skill di bidang komunikasi ya. Ya, kalau bicara sebenarnya komunikasi itu dia bisa menjadi seorang praktisi di bidang komunikasi. Itu apalagi banyak ya. Saya bilang tadi misalnya ada humas, ada apa namanya, jurnalis ya. Kemudian bisa juga kalau mau jadi fotografer, jadi seorang apa, videografer ya, kemudian jadi apa, mengelola IO juga ya, banyak ya. Motivator kenapa enggak, dan satu lagi gitu, jangan lupa ya, komunikasi dan penyiaran Islam gitu ya. Siapa tahu nanti anak-anak KP ini ada yang menjadi mubalik ya, karena kalau menjadi mubalik kan ujung-ujungnya menyampaikan pesan dakwah harus ada skill komunikasinya juga ke sana gitu. Jadi luas sih, karena sekali lagi komunikasi ini dia bisa masuk dalam ranah bidang manapun begitu. Oke, mungkin kita sudah menanyakan beberapa hal kepada Ibu Yera Yulista dan luar biasa sekali jawabannya, sangat menginspirasi kepada kita seluruh mahasiswa maupun yang masih sekolah di tingkat SMA. Oh ya, satu lagi, misalkan ada mahasiswa pengen jadi seorang akademisi ya, periset, itu sangat banyak ya peluang-peluangnya ya. Ya, iya, makanya mahasiswa kalau mau mempelajari komunikasi ya pelajari. Jadi komunikasi itu bukan hanya kita bicara tentang skill berbicara aja sebenarnya ya. Ruang lingkupnya cukup luas begitu. Itu Devri. Gitu ya. Iya. Oke, jadi teman-teman, itu tadi jawaban dari Ibu Yera, sangat luar biasa sekali. Nah, kita terakhir nih Bu. Nah, kita mau minta motivasi buat teman-teman mahasiswa ataupun di luar mahasiswa untuk mengembangkan diri sendiri itu atau mengembangkan pribadi masing-masing itu bagaimana sehingga kita bisa membentuk pola pikir yang sangat positif gitu Bu. Artinya bagaimana cara kami untuk merubah pola pikir atau mindset supaya kami bisa menjadi orang yang berkembang. Ibaratnya seperti perjalanan Ibu tadi yang Ibu ceritakan, mulai dari rendah kan Bu ya. Setiap orang kan mulai dari rendah.
Nah, kemudian menjadi tinggi itu seperti apa sih motivasi ibu-ibu buat kami? Jadi untuk menjadi orang sukses itu lebih banyak orang akan bermula dari hal yang paling sederhana, paling kecil ya, tahapan yang paling rendah. Karena dari situlah orang akan bisa menghargai ya proses itu sendiri gitu ya. Ada sih orang yang langsung tumbuh berkembang langsung sukses begitu. Misalkan dari balik kesuksesan keluarganya, tapi ada yang mencapai kesuksesan itu dari hal yang paling kecil dulu gitu dan itu berproses dan biasanya mereka akan jauh lebih menghargai proses-proses itu gitu ya. Nah, semua bermula dari tujuan hidup ya. Jadi kalau kita sudah tahu apa sebenarnya tujuan hidup kita ya, maka untuk menggapai tujuan itulah kita akan berpikir sebenarnya langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, sama misalkan seperti mahasiswa nih, pengen membahagiakan orang tuanya misalkan ya, itu kan tujuan dia gitu kan. Jadi apa sih item-item yang harus dilakukan untuk bisa membagikan orang tua akan di sana. Nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan ya, tapi bukan hanya sekedar niat ya Devri ya, tapi memang harus diusahakan ya, karena kalau kita hanya bermimpi tanpa usaha itu sama saja bohong kan? Iya, jadi harus ada usaha untuk itu. Nah, kemudian artinya sebagai mahasiswa sudah tahu apa yang menjadi tugas dia ketika pengen menjadi seorang sarjana yang mumpuni ya, ahli di bidang dia gitu. Berarti kan memang harus belajar gitu ya. Kemudian saya juga sering mengingatkan kepada mahasiswa ya harus berorganisasi ya. Karena berorganisasi itu selain kita menambah teman ya, menambah link ya, kita belajar ya bagaimana cara apa kita punya teman, punya tim, bekerja sama, memanage ya, yang nantinya akan dipakai juga gitu pada saat nanti mahasiswa sudah bergabung dengan masyarakat yang lebih luas ya. Nah, saya juga sudah terbiasa berorganisasi sebenarnya dari kuliah gitu dan sampai sekarang asik gitu ya. Asiknya iya karena punya banyak teman ya, bisa bantu mengembangkan ilmu, skill udah pasti gitu ya. Dan tapi satu lagi yang harus diingatkan kepada mahasiswa harus pintar-pintar juga bagi waktu gitu. Karena gini loh Devri, ada juga mahasiswa yang yang mungkin karena keasikan berorganisasi ya, kadang kuliahnya agak ditelantarkan begitu. Nah, artinya ketika kita sudah memilih dua hal itu, belajar iya, berorganisasi juga iya, maka harus komit dua-duanya. Karena itu pilihan kita. Gitu. Ya. Dan yang paling penting adalah kita harus berdoa. Ya enggak? Harus itu. Karena tanpa bantuan dari Allah nggak bisa, betul nggak? Kita bisa sehat, bisa mikir ya, bisa nerima ilmu itu dari siapa? Dari Allah semua kan? Nah, itu yang harus. Begitu Devri ya. Jadi teman-teman, itu tadi motivasi yang sangat menginspirasi bagi kita kaum anak muda yang masih bingung. Nah, yang masih bingung nanti mau berproses ke mana gitu. Dan yang paling penting seperti yang dibilang sama ibu tadi, jangan lupa berdoa. Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan jawaban dari Ibu Yera Yulista terkait 3 pertanyaan tadi. Semoga menginspirasi teman-teman semua dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Yera yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita semua. Dan apabila ada salah-salah kata, saya Devri Yurian selaku host yang membawakan acara podcast ini memohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah Devri mohon ampun. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah menghadiri podcast ini. Ya, jadi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.